Halo Bu. Pagi nak, ini rasanya datang sama pegawai kantoran. Pagi-pagi udah rapi. Belum juga kerja Bu. Kamu gugup ya nak? Sedikit Bu. Gak apa-apa, karena ibu kan hebat. Kamu pasti bisa. Semangat nak. Oke Bu. Nak, kamu kerjanya di sana yang bener ya. Ibu gak bisa ninggalin harta apa-apa. Cuma hasil itu yang bisa ibu kasih. Oke Bu. Asa mau kerja dulu ya Bu. Ya, hati-hati ya nak. Ya, dadah Bu. I make you break, you move, I take. Love is the answer, so they say. But if I went away, what would you say? Would it be enough to make you stay? As you look to the exit, I don't even know why I do this anymore. I know there's things I should know. I know you can't accept. She's the love that I kept. Scared I'll push you away. I love you every day. I know there's things you should know. Not because I want to, she's become something that I got to see. Won't you stick around with me? Oh, and darling, I mistake intent for better days while you miss. Selamat pagi. Halo, kenalin saya Rani. Kenalkan nama saya Asa. Salam kenal Arsa, selamat bekerja. Ya, terima kasih. Yo yo yo. Halo. Salam kenal. Nama saya Asa. Bima. Salam kenal Bima. Kamu ya? Kenal. Nah, baru ya? Iya. Salam kenal, aku Lila. Terima kasih ya. Jam 1.35. Semuanya yuk, siap-siap. Si bos kayaknya udah nungguin tuh. Oh iya. Maaf. Tapi kita mau ngapain ya? Anggaran bulanan, nanti laporan sama agen proposal. Ikutin aja kita kalau nggak tergambar. Oke. Wah, kantor bagus nih. Baru hari pertama kerja langsung diajakin buat rapat. Izin Pak Hendra serta rekan kerja yang saya sayangi. Yang terbesar lah ya untuk realisasi anggaran kita infrastruktur, anggaran yang kita inginkan adalah 60. Cuma realisasi yang dapat kita kerjakan sekitar 37,8 juta. Workshop daerah berkisar 35 juta. Namun untuk realisasinya hanya 23,1 juta. Ini terlalu kecil. Kalau sampai orang pucat anggaran kita kayak gini, pasti akan dipotong. Jadi naikin di operasional dan kita lapangannya. Tapi Pak, realisasi anggaran Kamu nggak usah banyak alasan, saya nggak suka alasan. Baik, Pak. Yang saya suka teman hasil ya. Izin interupsi Pak. Pak, kalau realisasinya tidak sesuai dengan rencana anggaran di awal, apakah boleh kita revisi dengan kebutuhan yang sebenarnya? Kamu siapa ya? Siapa dari kamu? Anak magang? Iya. Ingat ya, teori dari kampus
nggak sesuai dengan dunia kerja. Kayak yang lain, ajarin yang benar. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Apa nih? Santai aja, nggak usah dipikirin lah ya. Biasa, Bapak Bos biasa kayak gitu, oke? Oh iya. Mat, kasih ya. Hai Elsa, kenapa? Kaget yang tadi? Nah, Tadi itu namanya Pak Hendra, ya itu bos kita. Ya, kayak gitu sih orangnya. Dulu saya juga pernah kok di posisi kamu. Ya, kamu sih jujur banget jadi orang yang baru pertama kali aku kayak sini. Ya, emang kelihatan bener deh kok. Tapi tadi kan memang dagannya nggak sesuai. Tapi yang penting di sini bukan sesuai. Yang penting ya aman aja. Jangan lawan arus terus, jangan pengen sendiri, belum tentu bener loh. Kamu tuh cuman karena belum terbiasa aja sama lingkungan sini. Kamu juga jangan lihat tanya. Awalnya semua orang di sini juga banyak tanya, tapi lama-lama capek sendiri. Gitu deh. Kamu mau serta di sini, jangan terlalu lulus deh. Bener kok. Kita duluan ya. Kayak nih. Kerja itu secukupnya aja, Sa. Semangat. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Bisa Pak. ya. Ini Pak. Cepat juga ya kamu, cepat belajarnya. Makasih Pak. Karena itu juga saya mau kasih kamu jam yang lebih. Coba aja dulu dibaca. Kerangka acuan kerja warsa peningkatan kapasitas daerah. Ini rencana kegiatan bulan depan ya Pak? Iya, Jadi maksud Bapak saya yang mengurus administrasinya? iya, kamu yang pegang semua kebutuhan investasi awal ya. Minggu depan, beberapa proyek ya. Di apa itu juga, saya sudah mau ada proposal final yang sudah dipersiapkan. Proposal itu maksud Bapak proposal lengkapnya? Iya, lengkap mulai dari daftar peserta, surat undangan, rancangan anggaran, rundown, draft absensi. Betul juga ya Pak. Jangan juga kerja. Tapi di sini narasumbernya isi, pesertanya bisa juga. nyusul. Dan ini pemakaian hotelnya jadwalnya juga belum ada. Karena hotelnya belum disiapin. Maksud Bapak? Kamu nggak pernah dengar istilah penyusunan administrasi ya? Jadi, anggaran kita itu dari pusat berdasarkan banyak kegiatan. Kalau misalkan dan tetap banyak sisanya, itu tahun depan anggaran kita akan dipotong, rugi dong kita. Jadi kadang ada beberapa kegiatan. Tapi workshop ini benar-benar ada kan Pak? Ingat di sistem semuanya ada, proposal ada, absensi ada, dokumentasi ada, laporan selesai, gampang kan? Berarti
Berarti ini saya bikin administrasi untuk kegiatan fiktif. Aksa, saya butuh uang, kamu butuh uang, kita butuh uang. Kamu lihat orang di luar ruangan ini, mereka punya keluarga, jelas ada sekolah. Saya kamu juga punya kan? Makanya nggak semua keputusan di hidup ini dibuat sesuai dengan yang bersih. Sudah Aksa, anggap aja ini bagian dari dunia web system. Tapi kalau misalkan nanti ada pemeriksaan Pak, Hanya berkasnya rapi. Kan saya tengok kamu kan orangnya kan juga teliti. Saya percaya sama kamu. Udah ya, pokoknya minggu depan saya sudah mau ada laporan finalnya, absensinya, rancangan anggaran sudah rapi, sama daftar peserta minimal sudah namanya lah. Terus kalau sempat juga nanti kamu bikin ini apa namanya, peta konsep dokumentasinya ya, biar nanti gampang disesuaikan lah. implementasi Pak, tapi acaranya kan nggak benar-benar ada Pak. Ya kan ada AI, nanti kamu juga paham kok hikmahnya. Kalau saya nggak bisa Pak. Bisa kamu sendirian. Nah, ya. Terus saya paling benci orang yang paling nggak bisa kerja sama dengan saya lihat banyak orang di luar sana bukan karena baik, hilang karena apa? Karena idealis. Sudahlah, banyak dulu aja itu. Pak, baik Pak. Makasih ya Pak. Ya, silakan. Arsa. Hah? Kenapa kamu Arsa? Maaf ya Kak. Oh. Ini loh Kak. Udah disuruh juga ya? Maksud Kakak? Itu pasti kamu disuruh kan sama Pak Hendra untuk bikin project. Iya nih Kak. Aduh, bingung. Project apa? Ini. Bos sudah ngasih project di hotel itu ya? Iya. Tapi kalian tahu nggak sih kegiatan ini sebenarnya ada? Ya kami tahu. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Udahlah, nggak usah bikin kali. Kalau misalnya kamu pikir banget gitu, bisa ini kamu sendiri. Tapi ini salah kan? Arsa, kalau semua yang salah di sini dipikirin terus, nggak akan ada habisnya, nggak kelar-kelar. Nanti kamu nggak pulang-pulang karena mikirin doang. Nanti kamu stroke. Jadi sebenarnya kalian semua tahu ini ada. Tapi kenapa kalian kayak nerima aja gitu? Ya karena kami awalnya mikirnya adalah ini bakal sekali aja kejadiannya. Ternyata biasanya ada lagi. Dan sejujurnya buat aku pribadi sih aku butuh duitnya. Tapi kalian kenapa gak ada yang mau ngomong? Ngomong ke siapa? Siapa yang mau peduli sama kita? Siapa yang mau bantu kita? Yang belain kita? Jajaran direksi? Atau pihak luar? Ya ini kita sendiri yang kena imbasnya, Arsa. Iya bener tuh, ibaratnya gini ya Sa. Kalau orang udah kejebak ke dalam keseriusan, makin dia meronta-ronta buat nyoba keluar, makin dia kesedot ke dasar. Gitu juga kita. Kan belum ada nih yang bisa bantuin kita. Kita survive aja dulu dengan cara kayak gini, daripada kita nanti makin kesedot masalah hidup. Sepakat. Kami dulu juga pernah kok ada di posisi kamu. Dan kami mikirnya kalau misalnya kami kerja yang lurus-lurus aja, kami bakal tenang-tenang aja di hidup. Tapi ternyata hidup itu nggak segampang, nggak serapi yang ada di laporan, Sa. Jadi ya pasti ada aja. Jadi bisnis ini. Adalah, Sa. Semangat. Ya, banyak kepikiran ya. Kerjain aja sebisanya. Ya, kerjain. Selesain aja. Ya. Yang dibantu sama bos. Semangat ya. Semangat. Duluan. Ya. Lakuin aja ya. Ayo pamit ya. Gak apa-apa, cuman sekali aja kok. Listrik bulan ini juga belum dibayar. Bulan depan harus kirim uang juga. Emak juga masih nabung buat haji.
tahun depan kuliah. Om juga masih sakit. Apa ini cuma pengorbanan kecil? Yang nikmatin hasilnya bukan aku sendiri kok. Kaget ayam. Nah, nyok juga si kawan ini ya. Aduh bang, Bang. copot jantungku bang. Salah sendiri terlalu fokus ke ngerjain tugas ini ya. Dipanggil dari tadi kagak nyaut-nyaut. Nih, minum dulu ngopi. Biar gak mati duluan kau. Kasih ya bang. Aman. Masih ngerjain proyek yang itu tuh, hotel ajaib itu ya. Tapi aku lihat cepet juga kerjaanmu ya. Iya bang. Aku juga udah nggak tahu lagi nih bang harus ngapain. Udah lah, apa kali itu. Jangan terlalu dibuat stres. Udah malam juga ini ya. Nanti itu pula kau tuh, curhat pula kau sama si printer ini ya. Udah lah ya. Jangan dibawa kali. Pulang dulu. Tidak dompetku. Hah? Dompetku tuh dompetmu. Dompetku ini bang. Bener. Iya. Nampak kali nanti stres itu. Tak ada isinya. Nanti kalau udah cair, jangan traktir. Oke, done. Kasih ya bang. Yuk, mari. Aduh, bikin kerjaan bohongan lagi nih. Dulu waktu saya pertama kali lembur juga gara-gara itu. Awalnya saya mikir cuma nyusun dokumen biasa aja. Nggak taunya ikut bohong bertahun-tahun. Loh, jadi kakak juga pernah nyoba nolak? Pernah, tapi pas waktu anak saya sakit butuh biaya tambahan, ya mau gimana lagi. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi mikirin mana yang benar dan mana yang salah. Saya cuma kerja, tapi setiap kali saya pulang, saya cuma berdoa agar anak saya tidak tumbuh seperti saya. Itulah ya. Baik kak. Hai. Loh, belum pulang juga? Belum, kan print di bawah lagi rusak. Jadi aku ngeprint sini dulu. Oh. Aku kira dulu kerja kantoran itu bakalan keren. Ya sih, aku juga mikir kayak gitu. Ternyata kerja kantoran itu melelahkan ya. Kita harus siap dimarahin oleh atasan dan kita juga harus siap lembur kayak gini. Itu Pak Hendra kasih yang workshop ya? Iya. Aku sih belum pernah sampai di bagian itu. Maksudnya? Ya, kerjaanku ya gini. Aku cuma ngeprint, terus nyusun mark. Ya, itulah. Aku tuh pegawai kontrak. Ya, untungnya aku nggak pernah dikasih tugas kayak gitu. Tapi aku tetap takut namaku digeser dari daftar pegawai. Kadang ya aku pura-pura nggak lihat aja atau ya pura-pura nggak tahu. Aku takut terlibat. Iya, pasti. Tapi nggak apa, aku paham kok. Tapi jangan sepenuhnya kamu tuh jadi seperti mereka ya. Kalau semua orang nyerah berbuat kebaikan, nanti nggak ada lagi yang bisa dipercaya. Aku duluan ya. Oke, hati ya. Ya. Mas bangga dan berdua apa yang
Loh, kok ibu di sini? Nah, boleh juga pegawai sibuknya. Nah, kaget ya? Kok ibu gak ngabarin dulu? Biarin, sekali-sekali ibu yang kasih kejutan. Kamu kurusan ya? Enggak. Bohong. Kamu kerja sampai lupa ngurus diri sendiri ya? Udah, ayo kita makan dulu. Tapi kalau misalkan nanti Arsa berhenti kerja, Bu, nanti kita gimana? Kita cari cara lain. Makan bisa dicari pelan-pelan. Kerja juga bisa dicari lagi. Tapi kalau tiap hari hidup sambil nyalahin diri sendiri, itu berat, Nak. Tapi Bu, Ibu gak pernah malu kalau anak ibu berhenti karena mempertahankan yang benar. Dengar ya, ibu selalu bangga sama kamu. Bukan karena kamu kerja di kantor bagus, bukan karena kamu nanti punya banyak uang, tapi karena sampai hari ini kamu masih berusaha jadi orang yang baik, Nak. Dan itu jauh lebih susah sekarang di tengah dunia yang udah kayak gini. Udah, jangan nangis lagi. Besok kamu kerja lagi kan? Yuk beresin dulu. Oke, baik semuanya. Sebelum laporan naik ke pusat, kita finishing dulu ya. Arsa, mana laporan finalnya? maaf Pak, tapi kayaknya saya nggak bisa lanjut. Apa? Saya nggak salah dengar. Saya nggak bisa Pak lanjutin proyek ini. Kenapa? Karena kegiatan ini nggak pernah ada Pak. Kamu sadar nggak kamu ngomong sama siapa? Saya sadar Pak. Setelah saya kasih ke kamu mesti menerima saya soal benar atau salah. Ini bukan soal benar atau salah Pak, tapi saya udah muak terus bohong. Soalnya ini adalah hal yang biasa Pak. Hal biasa? Ya, kegiatan ini dibuat soal nyata. Laporan dimanipulasi, anggaran dipalsukan, dan juga obsesi dipalsukan. Soalnya ini adalah semua adalah penyesuaian administrasi, padahal ini salah Pak. Dan ini adalah korupsi Pak. Jaga mulut kamu ya. Saya udah cukup paham Pak semua alasannya. Soal kehilangan pekerjaan, soal kebutuhan hidup, dan soal keluarga. Tapi kalau ini semua dijadikan alasan untuk membenarkan korupsi, itu sama aja kita kayak pencuri Pak. Kamu keterlaluan. Bukankah yang keterlaluan itu adalah menggunakan uang negara untuk kegiatan yang pernah ada? Kamu pikir semua uang yang masuk ke kantong saya? Saya nggak peduli Pak, uangnya masuk kantong siapa. Tapi saya yakin ini bukan hak kita Pak. Kamu nggak tahu apa-apa kalau udah kerja. Saya memang masih baru Pak di sini. Tapi saya masih ingat alasan saya masuk kerja di awal. Kerja itu saya kira bisa bikin orang menjadi lebih baik. Bukan soal cari cara gimana habisin uang negara di atas kertas. Korupsi itu nggak selalu melulu koper berisi uang miliaran. Kadang dari tanda tangan kecil, laporan diubah sedikit-sedikit, dan dari kalimat, semua orang juga begini. Padahal mereka nggak sadar bahwa diri mereka udah mulai rusak.
Bro, kalau pekerja hidup terus disuruh diam dan juga orang yang menolak korupsi diancam kehilangan kerjaan. Terus gimana cara negara kita bisa berubah, Pak? Kita sama halnya dengan tikus yang berokok di negara kita pelan-pelan. Udah, Pak. Mau juga sekarang. Saya telah terlalu lama menjadi kacung di tempat ini, Pak. Saya juga capek, Pak. Saya setuju dengan Asa. Saya keluar. Kan semua gila ya. Dulu saya kira, Pak, semisalnya saya terus-terusan diam saja, semuanya akan baik-baik saja, Pak. Tapi ternyata semua rasa bersalah yang ada di dalam diri saya tidak pernah benar-benar hilang, Pak. Kegiatan fiktif, manipulasi laporan, bahkan backup anggaran, Pak. Kalau semuanya terus-terusan dibiarkan, lama-lama kantor ini tidak lagi bekerja untuk masyarakat, Bapak. Saya juga resign, Pak. 10 tahun saya bekerja di sini, dan tiap saya pulang, saya cuma berharap anak saya tidak tumbuh seperti saya. Dan saya nggak mau pada suatu hari anak saya tahu bahwa ibunya hidup dengan penuh kebohongan dan uang yang bukan haknya. Sebenarnya saya bertahan karena takut kehilangan pekerjaan. Karena itu saya selalu menutup mata. Tapi kalau saya terus diam, berarti saya ikut bantu korupsi ini terjadi. Saya ikut keluar, Pak. Pak, selama beberapa hari ini, saya sama teman-teman udah ngirim ini, salinan dokumen ini ke Inspektorat Asa. Bukan cuma workshop ini, tapi juga laporan-laporan lama yang juga dimanipulasi. Sebenarnya kami tahu, Pak, konsekuensinya. Mungkin setelah ini nama kami akan jelek di mata beberapa perusahaan lain, atau mungkin nama kami akan di-blacklist oleh mereka. Tapi kalau semua orang takut kehilangan kerja, korupsi nggak bakal pernah berhenti, Pak. Kami semua di sini tersadar karena Arsa, Pak. Mungkin kami kena imbasnya, tapi setidaknya mulai hari ini gak akan ada lagi pegawai baru yang dipaksa belajar bohong sama bapak demi bertahan hidup. Selamat pagi, kami dari tim pemeriksaan internal pusat. Mungkin kami kehilangan jabatan, dan beberapa dari kami kehilangan reputasi. Tapi kami tidak kehilangan diri kami sendiri. Kadang mempertahankan yang benar membuat kita kehilangan banyak hal. Tapi seringkali disitulah kita menemukan siapa yang benar-benar berjalan di garis yang sama. Kami memang bukan pahlawan, tapi kami sudah memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari kebohongan. Korupsi jarang dimulai dari keputusan yang besar. Namun, ia tumbuh dari pembiaran kecil yang berawal dari kalimat "cuma sekali". Dan perubahan juga jarang dimulai dari pidato panjang. Ia lahir dari satu orang yang berhenti untuk takut. Cahaya tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, ia hanya menunggu tangan yang berani untuk menyalakannya kembali. Dan keberanian itu akan menular.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari.